Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, kami di sini hanya akan membagikan sebuah pengalaman. Sebelumnya sekali lagi kami mohon maaf. Kami hanya berbagi pengalaman sesuai fakta. Kami bukan ahli kimia. Kami bukan diendos dari manapun. Ini kami hanya membagikan pengalaman kami ketika kemarin di lahan kami terserang bakteri. Untuk musim penghujan saat ini rata-rata tanaman padi itu terlihat kuning-kuning. Beberapa kali spray dengan fungisida plus bakterisida berbahan tembaga sampai 4 kali, namun tidak ada perubahan sama sekali. Tidak akan saya sebutkan untuk merek dagangnya. Beberapa rekomendasi yang diberikan teman-teman kami direkomendasikan untuk membeli Besun Elite. Namun ternyata di daerah kami ini di Pati ya, saya berputar itu sampai 3 kecamatan di sini, itu tidak saya temukan Besun Elite. Sehingga kami hampir putus asa karena fungisida plus bakterisida akan saya gunakan lagi. Saya khawatir kalau nanti padi saya daunnya agak merah-merah lagi karena menjelang male keluar. Jadi saya tidak berani sembarangan menggunakan fungisida plus bakterisida. Dan sebetulnya rekomendasi dari teman-teman kami itu menggunakan Besun Elite karena tidak ditemukan. Saya hampir putus asa. Di tengah keputusasaan saya, kemudian sambil menanti, sambil berpikir begitu, seperti biasa ketika padi saya menginjak bunting, maka saya spray menggunakan fungisida berspektrum luas, yaitu Amistartop. Fungisida berspektrum luas adalah fungisida yang dapat mengendalikan berbagai penyakit pada berbagai tanaman. Begitu keterangan yang saya dapat. Pada waktu itu saya tidak bermaksud mengobati tanaman saya yang terserang bakteri dengan Amistartop, karena saya tahu fungisida Amistartop itu untuk cendawan dan jamur, bukan untuk bakteri. Jadi saat itu karena tidak kami temukan fungisida yang saya maksud, kemudian saat padi saya bunting seperti biasa saya spray menggunakan Amistartop dengan maksud agar tidak terserang jamur. Karena di musim-musim yang telah kami lalui ketika menjelang bunting itu akan tumbuh jamur, akan ada serangan jamur. Untuk itu kami spray dengan Amistartop. Betapa terkejutnya setelah kami spray menggunakan Amistartop, beberapa hari, 2 atau 3 hari kemudian, itu tampak tanaman padi saya itu yang agak menguning kemerah-merahan itu terhenti, kemudian mengering dan tidak ada tambahan lagi. Jadi kami berkesimpulan bahwa Amistartop walaupun fungisida untuk cendawan dan jamur, namun ternyata efektif juga
untuk bakteri. Ini dugaan saya karena kami bukan ahli kimia, bukan ahli pestisida. Namun sesuai dengan pengalaman yang saya rasakan, ternyata ternyata bakteri yang selama ini sampai membuat saya hampir putus asa itu ternyata hilang, ternyata berhenti penyebarannya ketika setelah saya spray menggunakan Amistartop. Mungkin karena cara kerja fungisida spektrum luas seperti Amistartop itu menghambat spora dan pertumbuhan miselium, sehingga menunjukkan aktivitas yang bagus menurut kami, memberikan pengendalian yang efektif dan tahan lama, membantu petani mencapai potensi hasil maksimal. Jadi ini karena bentuk terima kasih kami yang semula saya merasa hampir putus asa begitu, maka saya buat konten semacam ini dengan maksud jika teman-teman ingin menirunya, barangkali mengalami situasi yang sama seperti saya, itu bisa menggunakan atau meniru apa yang telah saya lakukan. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman ya. Mudah-mudahan ketika teman-teman kesulitan dalam mencari obat, bisa mencoba seperti saya tadi. Yang saya kenal, bahan aktif fungisida Amistartop adalah difenoconazole dan azicystrobin, yang komposisinya bahan aktif Amistartop difenoconazole itu 125 gram per liter dan azoxystrobin 200 gram per liter, sehingga 125 ditambah 200 itu 325. Artinya kandungan di dalamnya dari difenoconazole dan azoxystrobin itu 325 gram per liter. Dan obat ini diberi kode EC. Jadi yang ini sekalian menjawab untuk teman-teman ya, sebetulnya dari para ahli itu EC dan SL itu tidak boleh di mixing, tidak boleh dicampur. Namun pada saat itu kami tidak melihat ketika mau spray di sawah, kebetulan saya lupa melihat daftar mixing obat, sehingga pada waktu itu Amistartop 325 EC itu saya mixing, saya campur dengan Spontan 400 SL. Setelah saya campur, saya mixing, kemudian saya spray ke sawah. Kemudian saya baru ingat kalau SC dan SL itu tidak boleh dicampur. Melang-melang saudara tani ya, saudara tani, sahabat tani, kami saat itu melang-melang dan agak begitu gundah begitu. Karena apa? Karena obat yang sebetulnya tidak boleh saya mixing, tidak boleh saya campur, saya campur. Namun alhamdulillah ternyata dari mixing SL dan SC ternyata masih tetap manjur dan jos begitu. Jadi sampai di sini kami bukan dalam rangka menolak pendapat yang disampaikan para ahli pestisida, para ahli insektisida.
kami bukan bermaksud menolak pendapatnya, namun berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan, dengan tidak sengaja mencampur AMI Startop dengan spontan, AMI Startop 325 EC dan spontan 400 SL yang sebetulnya menurut para ahli itu tidak boleh di mixing. Saya mixing dengan tidak sengaja karena tidak hafal begitu ya. Ternyata itu tetap efektif dengan kenyataan yang saya alami bahwa bakteri yang bertumbuh kembang di lahan kami itu terhenti, praktis berhenti, sehingga tidak saya duga, kami tidak menduga sebelumnya kalau bakteri yang berkembang di sawah kami. Pada saat itu saya mendiagnosa itu sebagai hawar pes daun atau kresek begitu. Namun karena tidak begitu yakin, saya menggunakan aplikasi pertanian yang dari HP Android itu. Kemudian saya scan, hasilnya juga seperti itu, sama. Setelah itu kami punya grup pertanian, kemudian padi saya yang di sawah itu, tanaman padi saya foto, saya kirimkan di grup, kemudian dianalisa teman-teman sesuai dengan pendapat teman-teman bahwa teman-teman mengatakan bahwa itu hawar daun blast dan kresek. Maka kesimpulannya seperti itu. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan, saya merasa cukup senang dan berterima kasih karena di tengah-tengah keputusasaan saya pada waktu itu mau karena musimnya hujan seperti ini, kemudian padi saya saat itu bunting. Kalau tidak kita antisipasi menggunakan fungisida agar tidak terserang jamur, nanti saya khawatir malah penyakit akan banyak timbul di lahan kami, sehingga kami mengambil keputusan sebelum saya temukan fungisida pengganti, saya akan spray terlebih dahulu fungisida yang sebelumnya yang akan saya cari itu bakterisida, namun karena belum kami temukan sehingga kami akan atasi dulu, akan secara preventif kami akan spray menggunakan fungisida agar aman terkendali. Alhamdulillah jamur terkendali dan bakteri terkendali. Begitu teman-teman, ini hanya pengalaman yang saya bagikan. Barangkali teman-teman memerlukan atau ingin menirunya, monggo silahkan. Namun ini informasi ini sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada. Terima kasih teman-teman. Jika dianggap informasi ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, mohon di like, komentar atau komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.